Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Shalom. Salam sejahtera buat Anda semua. Kita akan bahas ketentuan ujian akhir semester mata kuliah Antropologi Politik, Fakultas Ilmu Budaya, Departemen Antropologi Sosial, Universitas Diponegoro, semester genap 2021-2022. Latar belakang ketentuan ini memuat tata cara menyusun esai dalam rangka UAS. Tata cara ini meliputi ketentuan teknis, tema besar untuk kelas A dan tema besar untuk kelas B, serta pembagian dan nomor presensi etika dan penegakannya, dan penutup. Jangan lupa tugas ini adalah perseorangan dan setiap peserta kuliah memedomani ketentuan ini. Ada konsekuensi jika tidak memedomani ketentuan ini. Ketentuan teknik, setiap peserta kuliah wajib menulis esai, ya, esai. Anda tahu esai, ya, silakan jika tidak atau belum paham esai, gitu, sesuai tema yang telah ditentukan, yang nanti akan saudara dapat baca. Panjang esai tidak terlalu banyak, minimal 3 paragraf untuk menyesuaikan dengan ini keluangan, ya, kolom komentar di YouTube ini. Nah, esai ini ditulis, diunggah di kolom komentar ini, dan nanti akan gampang dimengerti, dipahami. Nah, kenapa saya perlu sampaikan soal ini? Karena ternyata bahwa banyak pemikiran antropologi kita oleh para ilmuwan kita di Indonesia yang tidak kalah pentingnya, termasuk di dalamnya adalah Pak Kuncharaningrat. Beliau sering dijuluk sebagai Bapak Antropologi Indonesia. Karya beliau banyak, tetapi satu di antara yang sering dan tampaknya ini masih relevan ialah karya kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan. Nah, di dalam karya ini beliau merumuskan 5 karakteristik negatif dan 5 karakteristik positif manusia Indonesia. Nah, ini ada 8 berarti negatifnya: mentalitas yang meremehkan mutu, mentalitas yang suka menerabas, sikap tak percaya kepada diri sendiri, sifat tidak berdisiplin murni, basa-basi, ya, sifat tak bertanggung jawab. Nah, positifnya ada orang yang suka gotong royong dalam bercocok tanam, aktivitas yang tolong-menolong dalam masyarakat desa, ini masih tampak sampai hari ini sekalipun, dan adalah kerja bakti. Nah, ini tema yang ingin saya angkat, dan Anda melakukan bisa menganalisis, bisa memberi pandangan atau perspektif lain terhadap karya ini, lalu sesuai dengan pemahaman saudara. Nah, lebih selengkapnya adalah dari karya Prof. Kuncharaningrat tadi, tugas setiap peserta kuliah adalah menguraikan, gitu. Menguraikan, ya, ini menguraikan subtema dengan ini, dia ingat, ya, bahasa pemahaman saudara sendiri. Ya, tidak harus bahasa sebagaimana Latserlots yang ada di buku itu. Karena itu penting bagi saudara untuk pertama-tama harus membaca buku itu idealnya, ya. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa mengisinya? Buku ini betul-betul membantu kita untuk memahami siapa kita, gitu. Nah, kalau kita sudah paham siapa kita, seperti materi kuliah sebelumnya, Aristoteles mengatakan bahwa untuk mengenal seisi dunia ini harus kita memahami siapa diri kita sendiri. Nah, di sini ada 8 subtema yang merupakan pemikiran Prof. Kuncharaningrat. Nah, di sini tugas saudara adalah
Ini tadi menguraikan subtema dengan bahasa sendiri, melakukan analisis sendiri, melakukan pandangannya sendiri, sesuai ini tadi bahasa saudara sendiri, pemahaman saudara sendiri gitu. Misalnya nomor 1 ya saya bagi yang 1 sampai dengan 8 ini adalah subtema. Lalu kategori nomor presensi maksudnya adalah bahwa saudara harus cek dulu di SSO ya. Nah di SSO itu saudara namanya siapa, nomor berapa, ini dia. Lalu kalau saudara adalah seorang pria, maka Anda mengisi IC itu, menulis IC itu sesuai dengan tema ini. Kalau saudara adalah perempuan, maka mengisi IC ini juga. Nah kalau saudara genap, orang yang angkanya genap gitu ya, maka ya saudara mengisi ini. Demikian juga jika saudara adalah ganjil. Nah kalau saudara ini juga pria genap, jadi pria yang genap, maka saudara ambil 1 dari yang lain gitu. Saudara ambil 1 dari yang lain, yang mana yang mau gitu. Kalau kebetulan adalah pria genap, ya silakan Anda mau pilih yang mana, yang ini atau yang itu. Demikian juga adalah jika saudara perempuan, ya, perempuan yang angka genap atau angka ganjil, ya. Jadi kalau ini juga perempuan ganjil, genap ganjil, ya ganjil ini, maka saudara pilih. Jadi saya ingin sampaikan, saudara boleh pilih mau 1 subtema atau 2 atau bahkan sangat mungkin 3 sesuai dengan kategori ini. Gitu. Gampang sekali sebenarnya memahaminya, tapi saudara tidak perlu bingung karena urusan begini biasanya banyak pertanyaan. Yang pertanyaan sekalipun juga tidak masalah, tapi menurut saya sekali baca sebenarnya saudara bisa akan paham gitu ya. Ini untuk kelas A ya. Ini untuk kelas A. Nah, sedangkan untuk kelas B nyaris sama ketentuannya. Cuma karya bukunya agak berbeda. Buku yang akan diangkat adalah buku karya Mokhtar Lubis. Buku ini nyaris sama dengan apa yang oleh Prof. Kun tadi itu. Nah, di sini coba ada 6 sifat manusia Indonesia. Nah, itu sebagai berikut. 6 sifat manusia itu negatifnya adalah munafik atau hipokrit, yang diantaranya menampilkan dan menyuburkan sikap ABS, asal bapak senang atau asal ibu senang. Yang kedua, enggan dan segan bertanggung jawab atas perbuatannya, bersikap dan berperilaku feodal. Oke. Percaya tahayul, ya, lalu lemah watak dan karakternya, dan ini dia positifnya artistik, berbakat seni. Sekali lagi ini adalah untuk kelas B, kalau tadi untuk kelas A gitu ya, jangan salah ya, ini untuk kelas B. Nanti Anda akan juga tahu kelas-kelasnya yang ada. Itu ya, ini tema isai antropologi politik untuk kelas B. Sama dengan tadi itu. Dari karya Mokhtar Lubis, setiap peserta kuliah ya, setiap peserta kuliah menguraikan. Dalam kata menguraikan ini, saudara boleh merangkum, meresum, kemudian menganalisis, mengkritik bisa, merelevansikan dengan kondisi sekarang, apakah 6 sifat manusia tadi itu masih relevan atau tidak dengan kondisi sekarang.
Bila perlu saudara kasih contoh-contoh uraian yang singkat namun padat. Nah, semuanya itu sesuai dengan bahasa dan pemahaman saudara. Saya tidak mengharuskan untuk plek gitu ya. Nah, buat apa percuma juga plek kalau tidak berolah pikir sesuai dengan pemahaman bahasa saudara. Gitu ya. Nah, polanya masih seperti pada kelas A. Ya, ini dia. Ada 6 ini. Ada 6 ini, saudara bisa menyesuaikan. Kalau saudara adalah seorang pria, ya, juga saudara merasa perempuan, nomor presensinya saudara pria, ya, maka dapat ini. Saudara dapat perempuan, saudara merasa perempuan, ya dapat ini. Saudara punya nomor presensi genap, gitu ya, maka ya Anda juga mengisi ini. Demikian juga jika adalah ganjil, silakan. Nah, tetapi jika saudara dapat 2 kategori, 2 atau 3 bahkan, maka silakan Anda mengatur diri sendiri, menentukan diri sendiri gitu. Ya, mau dua-duanya, mau 1 saja boleh, mau 2 boleh, mau 3 boleh, gitu ya. Sesuai dengan apa yang Anda yakini, tidak ada paksaan. Tetapi saya ingin sarankan bobot tertinggi adalah tentu ketercakupan. Dalam cara membahas lebih lengkap, lebih banyak, ya lebih baik. Dan ini berlaku untuk kelas A juga ya, karena ini adalah kelas B, maka itu penting. Ya, saya rasa jelas ya, tidak ada hal yang sulit. Lalu, nah penutup, setiap tulisan unggahan di tulisan identitas kategori esai. Misalnya di kolom YouTube itu ada nama Anda, harus ya. Saya tidak mengharuskan untuk NIM ya, nomor induk mahasiswa. Jadi nama itu, lalu kategori presensi tadi ya, nama Anda, kategori dalam presensi tadi itu apa, sebagai pria, ganjil atau apa, tapi Anda harus tulis, dan tentu saja adalah kelas A atau kelas B gitu. Karena itu untuk mengidentifikasi supaya mempermudah penilaiannya. Berikutnya, nah ini contohnya ya. Misalnya nama Anda Rai Guidance ya. Nama Anda Rai Guidance itu, maka Anda akan lihat ya. Kalau Anda kategorinya adalah pria, ya pria. Kelasnya misalnya A atau B. Bunga Citra Lestari, perempuan misalnya, ya tulis ini. Sekali lagi tidak perlu kasih NIM ya. Misalnya Anda Sabrang Ahmad, pria ganjil, nah silakan. Di kategori tadi itu ya. Di kategori, ini adalah kategori bunga centralisasi perempuan genap misalnya ya. Ya itu seperti itulah. Saya tunggu paling lama ya, saya tunggu paling lama pada 20 Juni pukul 12 ya, diunggah pada paling lambat diunggah pada Senin pekan depan 20 Juni pukul 12. Waktu sangat luang buat Anda untuk mengerjakan ini. Tapi saya ingin ingatkan bahwa Anda tetap harus pegang etika. Saudara dilarang untuk melakukan duplikasi. Nanti akan ketahuan kok, gampang. Ya, duplikasi. Kemudian saudara juga tidak boleh melakukan kecurangan atau copy paste dan kecurangan-kecurangan lainnya. Nah, saya tidak segan-segan setiap peserta kuliah yang melakukan hal-hal itu akan dikenakan sanksi. Tidak akan diakui hasil esainya, itu sama saja tidak diakui UAS-nya. Kalau tidak, orang ini adalah pengganti UAS.
Demikian saudara-saudara, supaya menjadi perhatian buat saudara, dan akhirnya saya ucapkan selamat mengerjakan, mudah-mudahan sukses. Terima kasih, sampai jumpa.